atas sadar. Berarti harus lewat kolbu, khusyuk itu kan gitu. Ya kembali ke hadis tadi kan, Allah menilik kolbu kan gitu. Yanzuru itu memperhatikan. Ya memperhatikan itu kan berarti sebenarnya itu ada unsur Tuhannya di kolbu kita. Ada unsur Allahnya di kolbu kita. Nah, namanya unsur Allah itu ya Allahnya maha hidup. Unsur itu lebih hidup dari kehidupan kita. Ya berarti wajib berproses. Pasti berproses gitu gampangnya. Nah, contoh tadi, kembali ke contoh tadi, sholat duha dan sholat istikharah misalkan. Jika tidak ada potensi khusyuk, maka sholat duha kita dan sholat istikharah kita itu motornya adalah, penggeraknya adalah akal pikiran bawah sadar kita. Kolaborasi dengan akal pikiran sadar tentunya. Oh, itu lebih ini lagi, lebih salah lagi, lebih kurang tepat, lebih melenceng lagi. Gitu ya. Ilmiahnya begitu loh. Ya kan? Dari mana ketahuannya? Sebab baik di sholat istikharah atau sholat duha tadi, itu ada lillahi ta'alanya di niat itu kan. Kan penjabaran lillahi ta'ala itu seperti yang saya uraikan tadi. Ada potensi ketersambungan kolbu dengan Tuhan gitu. Dan seluruh ibadah itu aslinya menggunakan akal pikiran atas sadar gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini sedikit mukaddimah keterkaitan antara lapisan-lapisan kesadaran dengan agama. Seperti itu. Berarti bukan cuma di Islam saja yang tadi saya uraikan kan. Agama itu ya Islam gitu kan. Sebenarnya sama aja. Nasrani dulu ya semua ibadah agama samawi kan, makanya kenapa disebut agama samawi itu karena menggunakan akal pikiran atas sadar. Nasrani samawi kan, agama samawi ya iya berarti menggunakan akal pikiran atas sadar. Walaupun pasti praktiknya sekarang siapa di Nasrani yang menggunakan atas sadar? Ya, begitu juga Hindu Buddha. Ya, Nasrani ada Protestan, ada Katolik kan gitu. Hindu Buddha atau yang lebih tua lagi, banyak agama kan. Samawi semua tuh, banyak.
Yang kita kenal mungkin cuma 5 agama samawi, Yahudi lagi contohnya kan. Itu kan menggunakan semuanya, kan ada nabi-nabinya kan. Nah itu nabi itu kan Rasulullah gitu kan, nabi-nabi itu kan. Ada yang enggak Rasulullah, ya murid-muridnya kan gitu dari nabi-nabi itu. Rasulullah utusan Allah. Allah itu di mana? Di arsy, di puncak langit tertinggi, gampangnya kan begitu. Utusan Allah kemana? Ke dunia, berarti lewat langit, ya agama langit berarti. Ya kesimpulannya sama aja, mau jenis ibadah apapun di semua agama aslinya itu menggunakan akal, pikiran, atau sadar. Bagaimana uraiannya? Kurang lebih mirip dengan Islam tadi. Nah, agama terakhir itu kan yang turun dari langit itu Islam. Gitu. Di Islam pun aja sudah banyak yang beribadah apapun jenisnya ya, baik hablum minallah ataupun hablum minannas, bahkan menuntut ilmu sekalipun, sudah tidak menggunakan akal, pikiran, atau sadar. Ya mohon maaf, terlebih agama-agama yang di belakang-belakangnya itu iya, yang agama terakhir saja sudah bahasa, kalau ini bahasa Nabi ya, Islam akan terpecah menjadi 73 golongan, ya maksudnya Islam akan rusak kayak gitu-gitu karena banyak hadis-hadisnya. Ini yang dimaksud itu, rusak itu enggak ada ketersambungan dengan Allah, enggak, seluruh ibadahnya ya enggak menggunakan akal, pikiran, atau sadar, enggak menggunakan kolbu gitu. Nah, berarti bukan hanya untuk Islam saja, semua agama juga. Islam ya benar di zaman Nabi Muhammad kan gitu. Pokoknya kesimpulannya ya, Nasrani benar di zaman Nabi Isa, Yahudi benar di zaman nabi-nabinya, dan semuanya. Kesimpulannya, ada nggak ketersambungan dengan unsur langit? Gitu. Rumusannya begitu. Baik, itu tentang keterkaitan ya antara kesadaran dengan agama ya. Nah, kemudian kita coba untuk menjabarkan ya, dan berusaha untuk mengenal lebih dekat dengan akal, itu akal pikiran bawah sadar, satu, mengenal lebih dekat dengan akal pikiran sadar, dua, mengenal lebih dekat dengan akal pikiran atas sadar, tiga, mengenal lebih dekat dengan akal pikiran maha sadar, 4.